Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-Bapak semua, kita akan melakukan praktek coaching dalam modul 2.3.A.5.2 ruang kolaborasi yang akan menjadi coachnya adalah Bapak Junaidi Dongoran. Kemudian yang akan bertindak sebagai coachnya adalah Bapak Heri Satria dan pengamatnya adalah saya sendiri, Irfan Dani. Kasusnya adalah kepada Pak Junaidi dan Bapak Heri Satria, saya persilahkan. Pak Dus, kelihatan tak semangat hari ini. Tumben, biasanya selalu ceria. Iya Pak, ada sedikit masalah. Apa Bapak ada waktu sebentar? Saya mau diskusi sama Bapak. Boleh Pak, silahkan. Sekarang saya lagi tidak ada jam ngajar nih. Kita ke kantin aja yuk, sambil ngopi. Boleh Pak, terima kasih Pak. Ayo kita sekarang ke kantin. Boleh Pak, ayo. Apa yang menjadi tujuan diskusi kita hari ini Pak? Seperti yang saya bilang sama Bapak tadi, saya punya sedikit masalah. Jadi kepikiran terus sayanya. Jadi tujuannya saya mau diskusi masalah sama saya dengan Bapak, kiranya bisa dapat pencerahan. Bapak bisa aja. Emangnya masalah apa Pak? Bisa Bapak ceritakan? Itu Pak, tadi saya ditegur kepala sekolah. Loh, kenapa Pak? Apa yang membuat kepala sekolah menegur Bapak? Jadi gini Pak, waktu pengawas datang ke sekolah kemarin, saya kena jatah supervisi. Setelah saya selesai mengajar, beliau menegur saya. Katanya selama kegiatan pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks. Kemudian saya menjelaskan sama beliau kalau saya lebih suka menggunakan sumber lain yang menurut saya lebih relevan dengan materi yang saya ajarkan pada hari itu, seperti Google, YouTube, dan media lainnya. Saya yakin itu semua sesuai dengan SKL, yaitu standar kompetensi lulusan. Namun beliau kayaknya kurang terima penjelasan saya. Dan mungkin beliau tersinggung dengan jawaban saya itu. Lalu Pak Pengawas melaporkan kepada kepala sekolah. Tadi pagi, saya ditegur oleh kepala sekolah. Itu yang membuat saya kepikiran terus. Oh, gitu Pak. Kalau dari penjelasan Bapak, menurut saya tidak ada yang salah Pak. Saya juga sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Menurut saya, menggunakan sumber belajar yang bervariasi itu sangat bagus dan tidak terkesan monoton. Emang selama ini, Bapak tidak pernah menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Pernah sih Pak, dulu. Tetapi sekarang tidak lagi. Saya lebih suka menggunakan sumber lain. Seperti yang saya sebutkan tadi. Saya suka mengkombinasikan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran yang saya lakukan. Karena itu lebih menarik. Begitu Pak. Wah, keren Bapak. Selain mengombinasikan dengan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran, kira-kira hal apa lagi yang sering Bapak buat untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Biasanya saya sering membuat game turnamen Pak. Dan juga mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Game Pak ya? Tentunya anak-anak pasti suka Pak ya. Kira-kira kenapa ya Bapak tidak lagi menggunakan buku teks pada saat pembelajaran? Menurut saya Pak, menggunakan buku teks saat pembelajaran itu sangat monoton. Jadi saya menemukan beberapa kesalahan dalam pembacaan buku teks tersebut. Oh, gitu Pak ya. Menurut Bapak nih, apa ya kira-kira alasan Bapak Pengawas menginginkan Bapak untuk menggunakan buku teks dalam kegiatan pembelajaran? Wah, nggak tahu juga pastinya nih Pak. Sepengetahuan saya, buku teks itu kan sebagai pedoman bacaan bagi kita guru. Apakah ada manfaat lain selain yang Bapak sebutkan tadi? Sebentar Pak ya, biar lebih jelasnya saya share di Google dulu ya.
Boleh Pak, silakan. Nih Pak, saya sudah nemu nih Pak, menurut sumber dari Google, pada sebuah artikel yang menjelaskan beberapa keuntungan dari menggunakan buku teks, yaitu memudahkan peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Kemudian menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, sebagai panduan utama bagi peserta didik dalam belajar. Sebagai penghubung orang tua dan guru, juga sebagai latihan bagi peserta didik karena banyak lembar kerja yang sudah disediakan dalam buku teks pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai pedoman agar tidak melenceng dari SKL yang sudah disusun oleh pemerintah. Mungkin ini dasar pengawas menyarankan saya untuk menggunakan buku teks dalam kegiatan belajaran, Pak. Mungkin bisa jadi Pak ya. Ternyata banyak juga manfaat menggunakan buku teks dalam pembelajaran Pak ya. Iya Pak, memang selama ini menurut pengetahuan saya buku teks itu bukan buku wajib. Itu hanya sebagai buku pegangan peserta didik. Karena berdasarkan pengalaman saya ada beberapa kesalahan dalam pengetikan buku teks yang sudah pernah saya baca. Memang tidak semua buku, memang ada beberapa penerbit itu yang mungkin kurang teliti dalam penyusunannya. Makanya saya tidak tertarik menggunakannya lagi. Tetapi kalau memang itu alasan Pak pengawas, nggak salah juga Pak. Kita juga harus mengikuti sesuai aturan. Tapi yang membuat pengawas tersinggung mungkin karena ya saya tadi menjawab dengan tidak tepat kepada beliau. Nggak apa-apa Pak, semua pasti ada solusinya. Oh ya Pak, setelah Bapak mungkin sudah memahami maksud dari tujuan pengawas sekolah menginginkan Bapak untuk menggunakan buku teks dalam pembelajaran, apa rencana Bapak ke depan? Ya, seperti yang kita bicarakan dari atas tadi, setelah saya memahami hal tersebut, ya insya Allah saya ke depan akan memperbaiki kekeliruan yang sudah terjadi tersebut dan akan menggunakan buku teks dalam pembelajaran dan memadukannya dengan berbagai sumber yang saya sebutkan tadi, Google, YouTube, dan lain-lainnya. Baik Pak, selain itu apalagi yang akan Bapak lakukan? Jika saya menemukan kekurangan-kekurangan dalam buku teks tersebut, saya akan memperbaikinya dengan memanfaatkan sumber lain. Dan yang terpenting menurut saya yaitu tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Mungkin begitu Pak. Wah, mantap Pak, luar biasa Bapak. Rencana yang super keren. Jadi ada juga hikmahnya ya. Buat Bapak ada kritikan dari pengawas kemarin. Ya juga. Tapi saya masih kepikiran nih Pak. Sekarang saya dengan Pak pengawas dan juga Pak kepala sekolah ada perasaan tidak nyaman karena kejadian yang kemarin tuh. Jadi gimana solusinya nih menurut Bapak? Oh, apa langkah atau usaha yang sudah Bapak lakukan dalam memperbaiki hubungan Bapak dengan Pak pengawas dengan Bapak kepala? Untuk sementara waktu belum ada nih Pak. Kan masalahnya baru juga terjadi. Makanya saya bingung untuk mencari solusinya. Baik Pak, menurut Bapak, apa yang harus Bapak lakukan untuk memperbaiki hubungan Bapak dengan Pak pengawas dan kepala sekolah sesuai dengan tujuan diskusi kita hari ini? Yang pertama saya akan melakukan yaitu menemui Bapak kepala sekolah ya, karena memang kita sedang berada di sekolah, kemudian menjelaskan dan menceritakan kronologi masalah yang terjadi dengan Pak pengawas kemarin. Semoga Bapak kepala sekolahnya bisa berjiwa besar ya, memahami apa yang ingin saya sampaikan pada kasus yang terjadi tersebut. Langkah yang bagus Pak. Lalu apalagi yang akan Bapak lakukan? Rencana saya akan menjelaskan kepada Bapak kepala sekolah tentang miskonsepsi saya tentang penggunaan buku teks dalam pembelajaran dan meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi kemarin. Intinya begini Pak, saya menjelaskan kepada beliau bahwa saya ke depan akan memadukan antara buku teks dengan sumber-sumber yang lain yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan agar sesuai dengan keinginan Bapak pengawas dan kurikulum yang berlaku. Kemudian saya akan melakukan revisi perangkat pelajaran yang sudah pernah saya susun dan menyesuaikannya dengan tujuan dari pembelajaran itu tersendiri. Begitu Pak. Wah, selain itu apa ada lagi yang akan Bapak lakukan? Iya sebenarnya banyak nih Pak, cuman saya akan mencoba meminta saran dulu sama Bapak kepala sekolah bagaimana saya bisa memperbaiki hubungan ini dengan Bapak pengawas, karena apapun yang terjadi pengawas itu adalah pimpinan tertinggi di sekolah kita, dan saya akan menemui pengawas setelah mendapatkan
tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah dan meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi. Oh, baik Pak. Menurut saya itu merupakan langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Dari sekian rencana yang akan Bapak lakukan, apa langkah Bapak atau dari mana Bapak akan memulainya? Yang pertama yang akan saya mulai yaitu merevisi perangkat pembelajaran terlebih dahulu, Pak. Kemudian menemui kepala sekolah, kemudian menjelaskan kronologinya, kemudian menunggu tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya akan melanjutkan menemui Bapak Pengawas Sekolah untuk melakukan permohonan maaf serta meminta pembinaan lanjutan dari pengawas sekolah untuk perbaikan ke depan dalam pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa di sekolah. Alhamdulillah, luar biasa tindakan yang akan Bapak lakukan. Saya yakin setelah itu semuanya Bapak lakukan, masalah Bapak akan selesai dan Bapak tidak akan kepikiran lagi. Kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan dalam melaksanakan rencana yang sudah Bapak susun? Yang pertama mungkin Wakil Kepala Bidang Kurikulum ya, karena itu bagian di bawah naungan tugas pokok daripada kurikulum. Kemudian untuk meminta bantu merevisi perangkat pembelajaran yang pernah saya buat dan meminta Pak Umas untuk menemani saya menjumpai kepala sekolah selaku bidangnya, begitu Pak. Boleh Pak, saya sebagai kurikulum akan siap membantu Bapak dan semoga permasalahan yang Bapak hadapi cepat selesai. Oh iya Pak, kapan rencana ini akan Bapak lakukan? Insya Allah hari ini terus Pak, kita akan melakukan dulu revisi perangkat pembelajaran dan besok pagi saya akan bersama dengan Bapak Umas akan menjumpai kepala sekolah. Setelah itu bila perlu saya akan menjumpai Pak Pengawas langsung sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, saya doakan agar usaha Bapak berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah Bapak susun. Dan saya berharap Bapak benar-benar melaksanakan sesuai dengan rencana dan diskusi kita hari ini. Baik Pak, insya Allah akan saya laksanakan. Terima kasih Pak untuk diskusi kita hari ini. Dengan adanya diskusi hari ini saya mendapatkan ketenangan sedikit dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi di atas. Penuh harapan saya Bapak terus membantu sampai permasalahan ini selesai. Sama-sama Bapak, terima kasih juga sudah mau berbicara dan berbagi cerita dengan saya. Oke Pak, bel istirahat sudah berbunyi, ayo kita kembali ke kantor, anak-anak mungkin mau ke kantin. Oke siap, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Di sini saya akan coba mengomentari dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Junaidi dan Bapak Heri Satria. Yang pertama, dalam dialog yang sudah Bapak tadi sampaikan, saya sudah melihat sudah ada tujuan yang jelas di mana siswa di mana rekan bertemu dengan temannya untuk menyampaikan permasalahannya. Dan temannya menanyakan apa tujuan dari rekannya menemui temannya tersebut. Jadi adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan pencerahan sehingga pembicaraan atau diskusinya lebih terarah untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah identifikasi, di mana dalam tahap identifikasi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi. Tadi saya lihat sangat panjang sekali ya, sangat luar biasa dialog dari coach, di mana coach berusaha memberikan pertanyaan demi pertanyaan untuk memancing coachnya untuk menyampaikan permasalahannya secara mendetail sehingga coach sendiri memahami permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kemudian coach memancing coachnya dari pertanyaan-pertanyaan sehingga ya identifikasi masalah tersebut bisa terlihat fokus. Jadi apa masalahnya? Kemudian pada dana aksi saya sudah melihat juga tadi
coach bertanya kepada coach bagaimana solusinya. Jadi coach berulang kali bertanya kepada coachnya bagaimana solusi. Namun coach pandai menempatkan solusinya. Coach tidak memberikan solusi, namun cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memperlihatkan di mana letak kekuatan dari si coach-nya. Jadi coach di sini tidak memberikan solusi, namun dia cuma sebagai pengarah saja, pengarah dari apa yang telah dicurhatkan oleh si coach-nya. Jadi kalau seandainya coach-nya memberikan solusi atau memberikan sesuatu berdasarkan pengalaman, itu sudah tidak lagi menjadi coaching, namun sudah menjadi mentoring dan counseling. Namun tadi saya lihat luar biasa, coachnya bisa menahan dirinya, tidak memberikan suatu solusi, namun memancing si coachnya untuk menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Kemudian untuk tanggung jawab, saya lihat juga ya, coach berulang kali untuk meminta si coachnya manajemennya apa yang sudah dia rencanakan, ya rencana sudah disampaikan dengan matang. Kemudian si coach juga bertanya siapa yang dapat membantu dalam permasalahan ini, dan si coachnya pun sudah menyampaikan orang yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Secara umum saya lihat coaching dari model Tirta yang digunakan oleh Pak Junaidi sudah cukup bagus, walaupun masih ada beberapa sedikit yang perlu diperbaiki. Terlebih dari kekurangan tersebut, saya rasa itu sudah sangat bagus. Demikian komentar dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri untuk komentar dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.